Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Mezaluna Loreno dengan NPM 233515516011 dengan nomor absen 6 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah Reformasi Administrasi untuk memenuhi tugas satu saya dengan dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Ibu Eka Fadila SIPMA. Yaitu materi yang akan saya bahas adalah paradigma administrasi publik. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Dan di sini saya juga akan membahas kelebihan dan kelemahan dari masing-masing paradigma tersebut. Paradigma yang pertama adalah Old Public Administration atau yang bisa disebut juga dengan OPA, yang merupakan pendekatan klasik dalam administrasi publik. Paradigma ini lahir dari pemikiran klasik tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan. OPA ini juga sangat birokratis, kaku, dan semuanya serba sentralistik. Artinya, segala kebijakan dan keputusan berasal dari pusat, dan masyarakat cuma jadi penerima kebijakan saja. Walaupun kelihatannya kolot, OPA ini juga punya beberapa kelebihan. OPA menjaga agar politik tidak mencampuri urusan administrasi. Jadi keputusan administrasi lebih netral dan birokratnya dipilih secara objektif. Tapi sayangnya kelemahannya itu cukup banyak. OPA itu nggak responsif terhadap masyarakat, lambat dalam pelayanan, dan terlalu fokus ke proses daripada hasil. Jadi birokrasi itu terkesan kaku dan tidak inovatif. Bahkan seringkali tidak peka terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi karena OPA dianggap sudah tidak relevan lagi dengan tantangan zaman, lahirlah paradigma baru yang disebut New Public Management atau yang bisa disebut juga dengan NPM, yang diperkenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. NPM ini muncul karena ada ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang lamban dan boros. Maka dari itu, NPM mulai mengadopsi cara kerja dari sektor swasta, seperti efisiensi, kompetensi, dan hasil yang terukur. Beberapa prinsip utama NPM. Yang pertama itu ada profesionalisme dalam manajemen sektor publik. Prinsip ini itu menekankan bahwa pengelolaan sektor publik harus dilakukan dengan pendekatan manajemen yang profesional, layaknya sektor swasta. Artinya, birokrasi tidak hanya mengandalkan prosedur, tapi juga kompetisi, etika kerja, dan efisiensi. Yang kedua itu ada penetapan standar dan ukuran kinerja. Setiap instansi atau unit kerja di sektor publik harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Penting untuk memastikan bahwa kinerja bisa dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan. Yang ketiga itu ada fokus pada hasil. NPM juga menekankan pentingnya hasil nyata, bukan hanya proses. Output adalah produk langsung dari kegiatan, misalnya jumlah pelatihan. Sementara outcome adalah dampak dari kegiatan itu, misalnya peningkatan kualitas SDM. Lalu yang keempat itu ada desentralisasi kewenangan. Kewenangan tidak lagi berpusat di pemerintahan pusat saja. Pemerintah daerah atau unit-unit kecil diberi ruang untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan lokal agar lebih responsif dan fleksibel. Lalu yang kelima ini ada mendorong adanya kompetisi antar lembaga layanan publik. Kompetisi sehat antar lembaga atau unit pelayanan publik dipercaya bisa meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya persaingan, setiap instansi terdorong untuk terus terinovasi dan memberikan pelayanan terbaik. Konsepnya adalah pemerintah jangan mengerjakan semuanya sendiri, tapi cukup mengarahkannya saja. Jadi misalnya pelayanan publik tidak harus selalu dilakukan oleh pemerintah, bisa lewat kontrak dengan swasta, sehingga biayanya lebih efisien dan kualitasnya meningkat. Bicara soal kelebihan NPM, paradigma ini punya banyak nilai positif, terutama dalam hal efisiensi dan hasil kerja. NPM itu mendorong profesionalisme manajemen di sektor publik, membuat organisasi jadi lebih ramping dan responsif, serta mengadopsi prinsip-prinsip dari dunia bisnis seperti kompetensi,
kontak kerja, dan ukuran kinerja. Semua itu bertujuan agar pelayanan publik bisa lebih cepat, lebih hemat, dan lebih terukur. Tapi NPM juga nggak lepas dari kekurangan. Salah satunya, paradigma ini terlalu fokus pada efisiensi dan hasil, sampai kadang lupa dengan nilai-nilai sosial dan keadilan. Di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia sendiri, pendekatan ini juga sering dianggap nggak cocok karena kondisi birokrasi dan infrastrukturnya yang belum mendukung. Selain itu, masyarakat juga dipandang sebagai pelanggan, padahal dalam sektor publik, peran warga itu jauh lebih kompleks dari sekedar konsumen. Dan dari situlah muncul paradigma baru lagi yang disebut dengan public service atau yang disingkat dengan NPS. Paradigma ini dikembangkan oleh Den Hart sebagai kritik terhadap NPM. Kalau NPM melihat masyarakat sebagai pelanggan, NPS justru melihat mereka sebagai warga negara yang punya hak untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Intinya itu, NPS menekankan bahwa pelayanan publik bukan soal efisiensi semata, tapi tentang nilai-nilai partisipasi dan kolaborasi. Pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan menjalankan tata kelola yang demokratis. Lalu, ada 7 prinsip utama dalam NPS. Yang pertama itu melayani warga bukan sebagai pelanggan. Prinsip pertama dalam public service ini adalah melayani warga bukan pelanggan, artinya pemerintah tidak melihat masyarakat hanya sebagai pengguna layanan yang pasif, seperti pelanggan toko, tapi sebagai warga negara yang punya hak, suara, dan peran aktif dalam proses pelayanan publik. Jadi tugas utama pemerintahan itu bukan sekedar memberikan layanan, tapi memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan adil, transparan, dan partisipasi. Mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekedar transaksi layanan saja. Yang kedua itu mencari kepentingan publik. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar efisiensi atau keuntungan seperti di sektor swasta. Fokus utama adalah memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang diberikan harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai bersama, kepentingan bersama, dan keadilan sosial. Pemerintah harus aktif mendengarkan suara warga dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, untuk memastikan bahwa yang dihasilkan adalah keputusan terbaik untuk semuanya, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Yang ketiga itu ada mengutamakan kewarganegaraan bukan wirausaha. Prinsip yang ketiga ini itu menekankan bahwa peran warga negara dalam pemerintahan adalah sebagai warga negara, bukan sebagai wirausahawan. Artinya kita tidak boleh memperlakukan warga seperti klien atau konsumen yang hanya menuntut layanan. Sebaliknya, kita harus memperkuat partisipasi warga dalam proses pemerintahan, memberi ruang bagi mereka yang ikut serta, memberi masukan, bahkan ikut memantau dan mengawasi kebijakan. Prinsip ini mendorong budaya yang demokratis di mana warga punya peran dan membentuk masa depan mereka sendiri, bukan hanya menerima hasilnya. Lalu, prinsip yang keempat ini berpikir strategis tapi bertindak demokratis. Kita diajak berpikir strategis tapi bertindak demokratis. Berarti, meskipun kita perlu membuat perencanaan yang matang dan berpikir jangka panjang, kita juga harus terbuka terhadap aspirasi dan masukan masyarakat. Pengambilan keputusan tidak boleh eksklusif, tapi harus melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat yang berdampak langsung pada kebijakan tersebut. Jadi strategi itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Lalu prinsip yang kelima itu akuntabilitas itu kompleks. Prinsip yang kelima ini menyatakan bahwa akuntabilitas itu kompleks dalam pemerintahan. Kita tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan atau kepada sistem hukum, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akuntabilitas bukan hanya soal laporan keuangan atau angka kinerja, tapi juga soal etika, keadilan, dan nilai-nilai
moral. Pemerintah harus bisa menjelaskan keputusan dan tindakannya secara terbuka sehingga siap untuk dikritisi oleh publik. Inilah bentuk akuntabilitas yang sesungguhnya. Lalu yang keenam ini lebih baik melayani daripada mengarahkan. Pemerintah bukanlah bos yang selalu memerintah, melainkan fasilitator yang membantu masyarakat mencapai tujuannya. Lalu yang ketujuh ini, hargai manusia bukan sekadar produktivitas. Dalam pelayanan publik, angka dan output memang penting, tapi jangan sampai kita melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Kelebihan paradigma ini jauh lebih demokratis, kolaboratif, dan berfokus pada bagaimana pelayanan publik bisa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah jadi fasilitator, bukan bos besar yang mengatur segalanya, tapi tentu NPS juga punya tantangan. Salah satunya, pelaksanaannya cenderung lebih rumit karena melibatkan banyak pihak, dan itu butuh waktu, tenaga, bahkan keberanian pada para birokrat. Belum lagi nggak semua orang, termasuk aparatur pemerintah, siap untuk benar-benar mendengarkan dan membuka ruang aspirasi. Selain itu, karena pendekatannya yang lebih kualitatif dan berbasis nilai, kadang sulit juga untuk mengukur hasilnya secara konkret. Jadi bisa dibilang itu NPS adalah pendekatan yang lebih manusiawi dan cocok di era demokrasi partisipasi. Jadi bisa dibilang NPS itu adalah pendekatan yang lebih manusiawi dan cocok di era demokrasi dan partisipatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.